Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari Kitab Kidung Agung, salah satu kitab puitis yang ada dalam Perjanjian Lama. Pada episode sebelumnya, kita telah berhenti pada pembukaan dari kitab ini, dan kita telah belajar bahwa kitab ini, Kitab Kidung Agung, yang walaupun melewati banyak tantangan dan serangan dari para kritikus, para peneliti, dan mereka memiliki kesalahpahaman yang mengaku bahwa mereka pintar. Namun sayangnya, mereka melontarkan kritik yang tidak masuk akal terhadap firman Tuhan secara umum dan khususnya kepada Kitab Kidung Agung ini. Kita belajar bahwa bahasa dalam Kitab Kidung Agung ini adalah bahasa kiasan yang puitis, yang harus kita ambil makna rohaninya. Kata-kata yang digunakan belum tentu literal ataupun fisik. Kita belajar di episode sebelumnya bahwa ada panduan untuk memahami ekspresi yang digunakan oleh Kitab Kidung Agung ini. Ketika tangan disebutkan, yang dimaksud adalah perbuatan. Ketika kaki disebutkan, yang dimaksudkan adalah perilaku. Ketika payudara disebutkan, yang dimaksudkan adalah kedewasaan dan pemberian. Ketika kepala disebutkan, yang dimaksudkan adalah pemikiran dan gagasan. Dan ketika rambut disebutkan, yang dimaksud adalah ketundukan. Oleh karena itu, ketika kita mempelajari Kitab Kidung Agung, harus kita pikirkan gambaran retoris spiritual dari maksudnya. Hari ini dengan anugerah Tuhan, kita akan melanjutkan pembelajaran kita di pasal pertama dari Kitab Kidung Agung. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Dr. Farid Zaki. Selamat datang Dr. Farid. Terima kasih. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Dr. Farid, mohon ulang kembali episode sebelumnya ketika kita berhenti pada pembahasan hubungan ini, hubungan dalam Kitab Kidung Agung, agar kita bisa mengingatkan pemirsa terkasih antara siapa mempelai pria dan siapa mempelai wanita dalam Kitab Kidung Agung. Secara harfiah, Salomo adalah mempelai pria. Namanya diulang 7 kali dalam kitab dan mempelai wanita adalah seorang perempuan yang dicintai oleh Salomo. Dia adalah gembala yang miskin. Namun hubungan ini mempresentasikan tentang yang lebih besar cinta Allah kepada umatnya secara umum. Kita melihat hal ini dalam Perjanjian Lama. Seperti halnya cinta seorang mempelai laki-laki kepada mempelai wanitanya. Kemudian juga dalam Perjanjian Baru, kasih Kristus kepada gereja diibaratkan cinta seorang mempelai pria kepada mempelai wanita. Dalam hal ini, kita juga melihat kasih Kristus bagi kita sebagai orang percaya secara individu. Semua gambaran ini dapat ditemukan dalam Kidung Agung. Jadi itu adalah gambaran cinta dan hubungan antara keduanya, Yahweh dan umatnya di bumi. Dan juga gambaran hubungan Kristus dengan gereja sebagai aplikasi spiritualnya. Sebuah aplikasi spiritual. Sebagai penerapan spiritual, ini adalah gambaran tentang kepuasan orang yang diselamatkan dan juga ditebus jiwanya dalam hubungannya dengan Tuhan. Ini juga gambaran hubungan Tuhan dengan umatnya yang akan kembali kepadanya setelah kesengsaraan besar. Bangsa akan kembali kepadanya dalam pertobatan di masa depan. Ya. Yang sungguh menyenangkan adalah Anda sebutkan itu hubungan antara mempelai pria dan Seorang wanita. pengantin pria dan Hubungan wanita. cinta permanen yang terus-menerus. Sesungguhnya Jadi, saudara ayat, saya ingin mengulangi bagian ini. Jika kita mempertimbangkan hubungan literal antara mempelai pria dan mempelai wanita dalam pernikahan, itu adalah jenis cinta yang ditinggikan karena 3 alasan. Gambaran pernikahan telah berubah total, jadi penting untuk menyampaikan catatan ini. Pertama, pernikahan
adalah hubungan yang dibangun atas dasar cinta, bukan pada pemuasan nafsu atau keinginan. Jika cinta lenyap sementara nafsu tetap ada, maka itu akan berubah menjadi hubungan kebinatangan. Kedua, hubungan perkawinan bersifat privasi. Oleh karena itu, seorang laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya dan berpegang teguh pada istrinya. Tidak ada pihak ketiga yang bisa ikut campur di dalamnya. Seorang pria menikah dengan seorang wanita. Bukan satu laki-laki yang tidak terikat dengan banyak perempuan, bahkan bukan juga seorang wanita yang bersatu dengan banyak pria. Yang ketiga, suatu hubungan perkawinan bersifat permanen. Tidak ada persatuan untuk waktu terbatas, kemudian ditinggalkan. Jika kita mempertimbangkan pemikiran ini, kita akan dapat memahami kesakralan dari pernikahan sebagaimana Allah menetapkannya antara laki-laki dan perempuan yang menjadi pengantin. Sempurna. Kita rehat sejenak dan setelah rehat saya akan bertanya kepada Anda tentang berbagai pendekatan dalam mempelajari Kidung Agung. Bagaimana para sarjana, peneliti, atau bahkan para kritikus memandang kitab ini. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat. Saudara terkasih, mari kita dengarkan kata-kata terakhir dari Santo Polikarpus. Bapa kami yang pengasih, Bapa kami dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih karena membuatku layak menerima hari seperti ini dan pada saat yang tepat ini agar aku dapat menerima bagianku dan keistimewaanku di antara ribuan orang martir, ya Bapa. Aku memuliakanmu, Tuhan Yesus, karena hubunganku denganmu sangat intim sehingga aku menganggap hidupku bukan apa-apa jika dibandingkan dengan mendapatkan kesempatan baru untuk bersaksi kepadamu. Betapa manisnya saat-saat ketika aku berdiri di hadapanmu, mengungkapkan cintaku padamu di hadapan semua orang dan hubungan intimku denganmu. Tolong terimalah rohku, wahai pencipta segala sesuatu. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan pembelajaran kita dalam Kitab Kidung Agung, yaitu pembukaan dari Kitab Kidung Agung. Dr. Farid, saya telah tanyakan tentang beberapa teori dan pendekatan ketika kita mempelajari Kidung Agung. Apakah opini-opini yang berbeda itu? Pertama, penafsiran metaforis. Karena ini berbicara tentang hubungan Tuhan dengan umatnya yang akan kembali kepadanya di masa depan. Bangsa Israel kini ditolak karena mereka tidak percaya. Dan mereka tidak percaya bahwa Kristus akan datang dan tidak percaya pada kematian dan kebangkitannya. Oleh karena itu mereka ditolak. Di masa depan setelah gereja diangkat ke surga, beberapa sisa dari bangsa ini akan kembali kepada Kristus dan percaya kepadanya. Namun mereka akan melalui banyak penderitaan. Mereka akan sangat berharga di matanya sendiri. Dia akan mengasihi mereka. Oleh karena itu dalam kitab ini kita menemukan gambaran nubuatan yang menakjubkan ini dilihat oleh sejumlah besar penafsir. Yang hebat di sini adalah bahwa Kristus disamakan dengan Salomo dan bukan dengan Daud. Sementara Daud mengacu pada Kristus dalam penderitaannya. Sedangkan Salomo mengacu pada Kristus dalam kemuliaan dan kedudukan sebagai raja. Kristus akan dipersatukan dengan mereka pada masa kemuliaan dan pemerintahannya. Pendekatan penafsiran yang kedua bersifat simbolis. Yang pertama bersifat profetik, sedangkan yang kedua bersifat simbolis. Bagaimana? Ini menunjukkan pada kita hubungan Kristus dengan jiwa manusia, jiwa orang beriman. Seperti yang disebutkan di akhir episode sebelumnya, jiwa tidak pernah dapat menemukan kepuasan dan stabilitasnya. Jangan sampai terjadi dalam hubungan dengan Kristus. Kitab ini menyoroti subjek ini, dan itu luar biasa. Sebagai orang beriman, kita menemukan bahwa tidak ada seorang pun selain Kristus yang dapat memuaskan seluruh aspek keberadaan kita sebagai manusia. Pendekatan interpretasi yang ketiga adalah yang harafiah. Ini menganggap hubungan suci antara laki-laki dan istrinya, antara mempelai pria dan mempelai wanita dalam kehidupan pernikahan mereka. Tema yang sama dapat kita baca di bagian lain dari Alkitab baik dalam Perjanjian Lama ataupun Perjanjian Baru. Tuhan meneguhkan pernikahan dengan menciptakan hubungan suci antara pasangan dalam pernikahan mereka. Benar, terima kasih. Kita akan menerima pertanyaan hadirin.
Dr. Farid, Anda menyebutkan bahwa ada 3 pendekatan untuk menafsirkan kitab ini yang disetujui oleh para komentator, profetik, simbolis, dan harafiah. Kalau begitu, jika saya ingin mempelajari Alkitab dan memahami 3 pendekatan ini, apakah saya harus mempelajarinya satu persatu agar saya dapat memutuskan mana yang lebih meyakinkan bagi saya? Atau adakah benang merah tertentu yang disepakati oleh ketiga pendekatan ini? Oleh karena itu, daripada mempelajari 3 interpretasi tersebut, saya mungkin hanya mempertimbangkan salah satu dari mereka dan fokus pada hal itu. Pertanyaan yang penting. Ya. Silakan. Tidak, saya akan pertimbangkan kitab ini melalui 3 pendekatan ini. Inilah yang saya pribadi lakukan. Ketika saya membaca kitab ini, yang ada dalam pikiran saya bahwa Kristus akan berhubungan dengan sisa yang kembali padanya. Mereka akan setia kepadanya dan sangat berharga di matanya sampai dia memerintah atas mereka, baik mempelai laki-laki dengan wanitanya. Saya juga akan mempertimbangkannya dengan cara yang berhubungan dengan saya saat ini. Saya bersukacita padanya dan dia memuaskan saya. Dan keistimewaan yang dinantikan dalam diri saya supaya dia bersukacita karena saya seperti yang Anda sebutkan sebelumnya. Ia berharap bahwa saya mempunyai mata yang penuh wawasan, payudara yang memberi, menawarkan, dan mengasihi orang lain dan perilaku yang mengagung-agungkannya. Juga saya akan menganggapnya sebagai pria yang sudah menikah, di mana ada kepuasan bersama yang suci dan murni ditemukan dalam hubungan intim antara pasangan Kristiani yang beriman. Mari kita sepakati aturan untuk memahami Alkitab saat kita mempelajarinya. Ada ayat-ayat tertentu yang tidak menyamakan kita sebagai gereja dan sebagai orang percaya pada perjanjian baru, namun keseluruhan Alkitab adalah untuk kita. Bagian-bagian tertentu dari Alkitab berbicara tentang bangsa Yahudi, sejarah bangsa ini, dan masa depan bangsa Yahudi. Bagian-bagian ini tidak berbicara tentang kita, tetapi berbicara kepada kita. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa ada tema utama dalam kitab ini yang menggambarkan ciri-ciri hubungan Tuhan dengan umatnya yang kembali kepadanya setelah pengangkatan gereja. Ini adalah hubungan cinta. Meski pembicaraan ini bukan tentang kita, tetapi untuk kita. Lalu, apa maksudnya itu untuk kita agar kita menemukan kegembiraan dan kepuasan dengan mengetahui perasaan Tuhan terhadap umatnya? Ketika saya juga melihat diri saya sebagai salah satu dari orang-orang ini sebagai individu, saya senang dengan kenyataan bahwa saya dikasihi. Aturannya mengatakan jika tidak seluruh kitab suci berbicara tentang kita, hal ini pasti berbicara kepada kita. Semuanya diberikan kepada kita untuk kita diterima dan diajar olehnya. Dr. Farid, Anda juga sebutkan kitab ini menggambarkan hubungan antara orang beriman sebagai individu Dan dan Kristus. Tuhan. Betapa dia puas dengan kasih Tuhan dan juga penghargaan Tuhan. Sekalipun kitab ini mengacu pada hubungan Tuhan dengan bangsa yang kembali kepadanya di masa depan, namun dalam terang perjanjian baru, kita menikmati setiap hari dengan berbagai gambaran tentang hubungan ini. Jika itu adalah cara dari kasih Tuhan, seberapa besar lagi hubungan Tuhan dengan Sempurna. gerejanya? Dr. Farid, saya ingin mempertimbangkan kedua ayat pertama, Kidung Agung dari Salomo. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Kita telah tahu di ayat pertama kitab ini bahwa penulisnya Salomo. Salomo. Dan kitab ini dinamakan Kitab Kidung Agung. Ayat kedua dimulai dengan kiranya ia mencium aku dengan kecupan. Dimulai dengan ciuman. Apa yang Anda lihat dari ciuman dan cinta yang lebih baik daripada anggur? Saya telah menyebutkan ini di episode sebelumnya yang sesuai dengan pembagian kitab ini. Ini adalah bagian pertama yang berjudulkan Menjadi Yakin Akan Cinta. Pengantin wanita sungguh-sungguh ingin memastikan cinta pria padanya. Mengapa? Karena tidak ada yang bisa memuaskan jiwa keselamatan seseorang seperti memastikan bahwa dia dicintai. Dicintai tanpa syarat dan dicintai sungguh-sungguh. Di sini pengantin wanita berkata, kiranya ia mencium aku. Siapa dia? Dia melanjutkan dengan berkata, hanya ada yang satu. Ada di pikiranku yang ingin kunikmati ciumannya. Ciuman dalam Alkitab selalu mengacu pada cinta setia murni antara dua orang. Hal yang sama terjadi di seluruh Alkitab. Misalnya saja perumpamaan indah yang Yesus katakan tentang ayah yang penuh kasih dan anak yang kembali. Lukas pasal yang ke-15. Dalam 15. Lukas pasal 15 dikatakan, ayah telah melihatnya lalu tergedaklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Dia terus menciumnya seolah-olah dia berkata, kepadanya kamu akan tetap menjadi kekasihku. Iya, kamu kabur dan menghancurkan semuanya, namun kamu adalah kasihku, aku memang mencintaimu. Aku mengampuni semua masa lalumu. Tentunya ciuman-ciuman ini bagus. Surat-surat perjanjian baru juga memberitahu kita bahwa salah satu cara mengungkapkan cinta tulus kita satu sama lain adalah
sapa satu sama lain dengan ciuman suci. Oleh karena itu, saudara ayat, ketika kita bertemu dan kita memiliki ikatan cinta ini, kita tidak hanya berjabatan tangan, tapi kita saling berciuman. Jadi ciuman itu mengungkapkan cinta. Sebenarnya cinta yang mendalam di antara dua orang. Jadi dia berkata, kiranya ia mencium aku. Karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Pada hari-hari itu, anggur merujuk pada kegembiraan duniawi, kedatangan dunia, kesenangan dunia. Dia berkata kepadanya, cintamu adalah pengganti semua kesenangan dunia. Faktanya ini masih berarti bagi kita. Dunia hingga saat ini menghadirkan sukacita dan kesenangan. Ini memberi kita penghiburan. Namun ia yang diisi dengan cinta dari Kristus, dan dia yang berkata bersama Paulus, karena kasih Kristus yang menguasai kita, akan dipuaskan dan tidak lagi membutuhkan apa yang dunia tawarkan. Kita rehat sejenak dan kembali untuk melanjutkan studi. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan pembelajaran kita dalam pasal pertama dari Kitab Kidung Agung. Ada pertanyaan? Pertanyaan saya terkait ayat yang ketiga, dikatakan harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu garis-garis cinta kepadamu. Apa arti dari ayat ini? Ini cukup membingungkan. Ayat 3, harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu garis-garis cinta kepadamu. Minyak hari-hari ini adalah parfum atau zat aromatik, cairan yang harum yang menyebar dengan luas karena sang mempelai wanita menjadi lebih dekat dengan mempelai pria. Ia mencium aroma manis dari mempelai pria. Tentunya ini adalah kiasan. Aroma manis apakah ini? Ketika kita membaca tentang Kristus melalui keempat Injil, atau ketika kita mendengar khotbah tentang perkataan Kristus, ajaran, reaksi, atau tindakan dengan orang miskin, seolah kita mencium parfum. Tidak ada yang hidup seperti dia. Tidak ada yang mengatakan apa yang dia katakan. Dan tidak seorang pun bertindak seperti yang dia lakukan, baunya semakin menyebar. Hanya karena Kristus adalah pribadi yang sempurna dan unik tanpa cacat apapun. Sempurna. Tidak ada dosa. Bahkan tidak Tapi satupun. semua orang berbuat salah, bahkan para nabi pun melakukannya. Bahkan para nabi pun melakukannya. Mengapa Kristus unik? Mengapa dia tidak berdosa sama sekali? Bahkan tidak Karena sekalipun. dialah orang suci yang sejak lahirannya disebut suci. Bahkan ketika dia tergantung di kayu salib, dikatakan tentang dia bahwa dia adalah orang suci yang benar. Dia bebas dari celah karena dia adalah Dia Tuhan tidak yang menjadi bersalah, manusia. dia tidak berdosa dan tidak bersalah. Benar. Ya, kemudian namamu adalah minyak yang dicurahkan. Jadi minyak urapanmu harum memberitahu kita tentang sifat-sifat Kristus, ciri-ciri, dan moralnya. Ciri-ciri Kristus. Benar. Nama memberitahu kita tentang nilai seseorang dan juga seluruh haknya. Misalnya, ketika Kristus berkata dalam perjanjian baru, apa saja yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, dia akan memberinya kepadamu. Apa arti nama itu? Ini mengacu pada nilai-nilai dan hak-haknya. Pengantin wanita di sini berkata, saya tahu bahwa Anda tak ternilai harganya. Minyak dicurahkan, menyebar. Ini adalah minyak yang sangat berharga. Yang tak ternilai harganya. Jadi dia berkata, kamu tak ternilai harganya. Dan bersama dengan ini, wangi manismu menyebar luas. Oleh sebab itu garis-garis cinta kepadamu. Perawan rohani adalah mereka yang hidup suci secara rohani. Apakah kesucian rohani itu? Izinkan saya mengatakan sebaliknya. Kebalikannya adalah perzinahan rohani. Tuhan menuduh umatnya di masa lalu melakukan perzinahan rohani. Mengapa? Sebab mereka telah meninggalkan dia dan menyembah berhala. Lalu sebaliknya, orang yang memisahkan diri dari dunia dan berhala-berhalanya dan berpegang erat pada kekasihnya, disebut perawan. Aku menjodohkanmu dengan satu suami untuk persembahkanmu sebagai perawan murni kepada Kristus, yang mana adalah gereja. Kesucian dan keperawanan mengacu pada kesetiaan kepada Kristus. Yang menarik perhatian saya adalah ayat tersebut menyebutkan namamu. Anda menyebutkan bahwa nama itu mengacu pada nilainya. Apakah artinya ini? Tepat dari kayu salib minyak ini dicurahkan. Minyak ini tumpah. Kita telah melihat dia, seluruh nilainya tampak melalui kematiannya di kayu salib.
Arti namanya Yesus. Apa arti Yesus? Untuk menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Untuk menyelamatkan dosa-dosa mereka. Untuk menyelamatkan Salib mereka tidak dari bisa dihindari. dosa-dosanya, dia harus mati di kayu salib. Yesus, namanya Sempurna. Yesus. Minyak dicurahkan. Oleh sebab itu garis-garis cinta kepadamu. Ayat 4 mengatakan, tariklah aku di belakangmu. Tariklah Mari kita aku di lari. belakangmu, marilah kita cepat-cepat pergi. Ya. Sungguh mengejutkan bahwa dia berkata, tariklah aku di belakangmu, marilah kita cepat-cepat pergi. Ya. Apa artinya? Sebenarnya dia berkata, tariklah aku, dan ketika Anda menarik saya kepada Anda, pertama-tama kata tariklah aku sangat bagus. Mengapa begitu? Artinya saya tidak bisa berlari sendiri. Saya sangat lemah sehingga harus bergantung kepada Anda. Tariklah saya. Semoga ini menjadi doa kita. Ya Tuhan, aku mencintaimu. Tapi ada hal yang menghalangiku. Dagingku, sifatku menghalangiku dan dunia menarikku. Tapi dengan daya tarikmu yang besar, tariklah aku. Saat engkau melakukannya, sebenarnya aku akan berdampak pada orang lain. Jadi mari kita lari, jangan biarkan aku berlari sendiri. Orang lain akan terpengaruh olehku. Aku akan menjadi berkat bagi mereka dan aku akan tertarik padamu. Ada cerita yang sangat bagus di Yohanes pasal 1. Dua murid Yohanes Pembaptis mengikuti Kristus. Mereka berkata, Guru, di mana engkau tinggal? Dia berkata pada mereka, ikut aku dan kamu akan melihat. Jadi mereka mengikuti dia dan mereka tinggal bersama dia hari itu. Setelah itu, salah satu dari mereka yang bernama Andreas pergi mencari saudaranya, Simon, dan membawanya kepada Yesus. Kuasa Kristus tidak menarik saya sendirian, tapi itu menarik orang lain juga. Benar, jika kita mempertimbangkan penerapan kenabian di masa depan, ketika bangsa ini akan kembali kepada Tuhan dalam pertobatan, beberapa bangsa lain juga akan kembali kepada Tuhan karena Injil Kerajaan Sorga. Ketika bangsa ini tertarik kepada Tuhan, beberapa negara lain juga akan menemaninya kembali kepada Tuhan. Sedangkan untuk penerapan saat ini, dalam terang perjanjian baru, ketika kita masing-masing bersaksi tentang Tuhan di hadapan orang lain, dan ketika kita tertarik kepadanya, orang-orang akan terpengaruh akan hal itu, Sempurna. dan mereka mengasihi Tuhan. Persis seperti yang kita lakukan. Selanjutnya sang raja telah membawa aku ke dalam mahligainya. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena engkau, kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Layaklah mereka cinta kepadamu. Apakah arti ayat ini? Dia memintanya untuk menariknya dan dia menjawabnya. Tetapi keinginan orang benar akan dikabulkan. Setiap kali kita merindukan Tuhan, dia juga merindukan kita, namun dia menunggu. Dia membawa kita ke dalam maligai-maligainya. Itu adalah kompartemen pribadi kerajaan, kamar pribadi. Artinya kita merindukan dia dan dia mengungkapkan lebih banyak tentang dirinya kepada kita. Oleh karena itu kita merasa bahwa kita masuk lebih dalam kepadanya. Kita tahu lebih banyak tentang dia. Kita menemukan dia lebih dalam dan firman-Nya lebih dalam. Saat kita masuk ke kamarnya, kita akan bersukacita dan bergembira karena engkau, kita dipenuhi dengan sukacita dalam dia. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur seperti yang dikatakan padanya di awal. Cintamu adalah hal terindah bagi kita. Kemudian dia berkata kepadanya, layaklah mereka cinta kepadamu. Artinya mereka mencintaimu bukan dengan kata-kata, bukan sekedar mengaku. Seringkali saat kita beribadah, kita berkata, aku cinta engkau Tuhan. Bukan kita melakukannya, namun kita harus bertanya kepada diri sendiri. Apakah ini benar? Dengan segenap hati kita, apa kita jujur dalam apa yang kita katakan atau hanya sekedar kata-kata? Benar. Dr. Farid, saya perlu komentar, kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena engkau. Benar. Jika di dalam kamar hubungan antara kedua mempelai, izinkan saya untuk mengatakan antara ibadah dan yang beribadah. Banyak orang dalam hubungan antara yang disembah dan yang beribadah tidak merasakan kegembiraan. Ketika Benar. berdoa, ada rasa takut, cemberut, dan ketakutan. Ia percaya bahwa kerutan ini adalah kesalehan dan rasa hormat. Ayat ini memberitahu bahwa hubungan antara ibadah dan yang beribadah boleh dikatakan melibatkan kegembiraan. Mohon beritahu kami tentang ibadah semacam ini. Anda tahu bahwa Rasul Petrus menulis kepada orang-orang beriman, saudara ayat, dalam surat pertamanya pada pasal 1 yang menderita. Dia beritahu mereka tentang hubungan ini dan tentang ibadah ini. Dia berkata kepada mereka, Yesus, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kau bergembira Tak karena terkatakan. sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Seringkali kita menghadiri pertemuan dan beribadah. Lagu-lagunya menyemangati kita dan kita mendapati diri kita dipenuhi kegembiraan. Kata-kata keluar dari hati kita. Kita tidak sedih saat kita bernyanyi. Kita tidak merasa takut ketika kita berdoa. Kita meninggalkan pertemuan dengan wajah cerah bersinar. Benar. Itu terlihat di wajah kita.
Begitu pula ketika kita meluangkan waktu sendirian di hadapannya sambil membaca Alkitab. Kita berseru, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan banyak gandum kegembiraan. dan anggur. Inilah yang membedakan sebenarnya hubungan antara jiwa manusia dan Kristus. Hubungan cinta yang menghasilkan kebahagiaan. Oleh karena itu, ibadah umat Kristiani dibedakan dengan sukacita. Tentu saja. Lagu rohani, dan himne. Orang-orang melewati gereja dan mendengarkan orang-orang bernyanyi dan memuji. Tepat. Dan bertanya-tanya, lagu apa ini? Lagu rohani, karena hubungan antara yang beribadah dan yang dipuji adalah hubungan cinta. Kami bersukacita dan bergembira dalammu. Saya harap semua orang yang merasa sedih, sengsara, dan juga lelah, atau siapapun yang beribadah tetapi tidak bersukacita, akan merasakan ibadah seperti ini, hubungan antara yang beribadah dan yang disembah dengan kegembiraan. Sempurna. Kiranya Tuhan memberkati Anda. Kita telah di akhir episode, kita dengarkan komentar hadirin. Apa yang telah Anda pelajari dari episode hari ini? Saya belajar bahwa Allah menarik saya kepadanya dan kita menjadi saksinya di dalam dunia, sehingga kita bisa menarik orang lain. Benar. Saya belajar 2 hal. Kasih sejati Allah adalah pengganti semua sukacita dunia. Yang kedua adalah tariklah aku di belakangmu. Marilah kita cepat-cepat pergi. Seringkali saya tidak datang ke hadapan Tuhan sendiri, tapi saya berdoa agar Dia menarik saya. Menarik saya, Ia bisa menarik saya mendekat kepadanya ke dalam maliga-maliganya. Benar. Di ayat 3 kita membaca harum bau minyakmu ketika kita membaca tentang kehidupan Kristus, tentang keindahan hidupnya dan kemegahannya. Hati kita akan terpikat dan rindu bertemu dengannya agar kita dapat lebih bersukacita di dalam Dia yang tak pernah cacat bercela. Ya. Pada pasal pertama ketika mempelai wanita berkata kepada mempelai pria, kiranya ia mencium aku dengan kecupan. Mempelai wanita merindukan dia. Saya berkata kepada Tuhan, aku ingin menjalin hubunganku denganmu. Aku ingin mengejarmu. Bagian terakhir berbunyi, layaklah mereka cinta kepadamu. Kita ingin mengasihi Tuhan karena kita sungguh-sungguh mengenal Dia. Bukan hanya dalam kata-kata atau memujanya secara lahiriah saja, kita ingin mengenalnya selalu. Sempurna. Amin. Karena sifat-sifat Tuhan, kemanisan dan kasih-Nya, kita dapat mengatakan kepadanya, layaklah mereka cinta kepadamu. Sungguh engkau layak mendapatkan cinta manusia karena engkau pertama kali yang mencintai manusia. Benar. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih, Saudara Farid. Kita akan lanjutkan pembicaraan di episode selanjutnya. Saya turut kendak Allah. Pemirsa terkasih, pengantin wanita berkata tentang pengantin pria, tentang Tuhan, harum bau minyakmu bagikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu garis-garis cinta kepadamu. Namanya Immanuel, yang artinya Tuhan menyertai kita. Tuhan datang ke bumi, Dia menjadi bersama kita. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan banyak orang yang tidak mempercayai hal ini. Tapi, bukalah hati Anda. Percayalah pada firman Tuhan, maka Anda akan merasakan dan melihat banyak hal-hal menakjubkan. Jika ada orang lain yang mengalihkan perhatian Anda dari Tuhan, Anda akan kalah. Izinkan Tuhan menjadi pusat pikiran, perasaan, dan imajinasi Anda. Biarkan Dia mengatasi perasaanmu dan seluruh hidupmu akan menjadi milik Tuhan. Oleh sebab itu, gadis-gadis cinta kepadamu. Kita akan bertemu di episode mendatang untuk melanjutkan pelajaran kita tentang pasal pertama dari Kitab Kidung Agung. Kiranya Tuhan menyertai Anda. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku.